Energi. Saat ini, energi telah menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia, selain pangan, sandang, dan kebutuhan akan tempat tinggal. Hampir tidak satupun aspek kehidupan yang terlepas dari keterlibatan energi. Mulai dari kegiatan rumah tangga seperti memasak, penerangan, hingga sektor transportasi dan industri. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, serta meningkatnya kegiatan ekonomi, maka konsumsi energi pun akan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sementara itu, dari sisi pasokan energi, sebagian besar bersumber dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan. Di lain pihak, ketersediaan suplai energi beserta fluktuasi harganya sangat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti cuaca, perekonomian regional dan global, atau kondisi geopolitik suatu kawasan. Salah satu contoh yang paling nyata, pandemi COVID-19 saat ini juga sangat berpengaruh terhadap suplai dan demand energi berbasis fosil itu. Untuk itu, diperlukan kreativitas dalam mengelola penyediaan dan penggunaan energi, baik dalam skala mikro maupun dalam lingkup negara. Dalam kesempatan ini, saya Dr. Nugroho Wayanto akan mengawali kuliah teknologi kreatif energi lingkungan dengan satu topik mengenai pengenalan salah satu bentuk sumber energi, yaitu minyak bumi. Beberapa aspek seperti asal mula minyak bumi, sekilas tentang teknologi pengolahan, serta produk-produk turunan dan spesifikasinya akan dibahas dalam episode kali ini. Selamat mengikuti. Mengawali materi kali ini, saya akan sampaikan mengenai asal-usul minyak bumi. Ada dua teori tentang asal-usul minyak bumi ini. Yang pertama adalah teori anorganik, kemudian teori yang berikutnya adalah teori organik. Di dalam teori anorganik ini ada dua ilmuwan yang menyampaikan pendapatnya. Yang pertama adalah Berthelot yang menyampaikan pada tahun 1866, sementara teori yang kedua disampaikan oleh Mendeleev. Menurut Berthelot, asal mula dari minyak bumi ini berasal dari karbonat yang kemudian bereaksi dengan alkali akan membentuk karbid, di mana kemudian karbid akan bereaksi dengan air, dan dari air ini dia akan membentuk asetilen. Sebelum kita lanjut, kita lihat dulu dari Mendeleev apa yang disajikan oleh Mendeleev. Sama, berasal dari karbonat yang akan bereaksi dengan alkali, kemudian dia juga membentuk karbid, dan setelah itu karbid akan bereaksi dengan asam. Ini perbedaannya. Akan membentuk asetilen. Dari asetilen ini pada suhu dan tekanan yang tinggi akan lama-lama akan terbentuk minyak bumi. Nah, kemudian teori organik sendiri disampaikan oleh Engler pada tahun 1911 menyatakan bahwa asal mula dari minyak bumi itu adalah dari deposit dan tumbuhan dan hewan. Setelah berjuta-juta tahun melalui suhu dan tekanan yang tinggi, dia akan membentuk suatu protopetroleum. Protopetroleum ini adalah suatu komponen hidrokarbon yang sangat sederhana, dan setelah melalui proses yang cukup lama akan terpolimerisasi membentuk minyak bumi. Nah, kemudian apa sebenarnya minyak bumi itu sendiri? Nah, di dalam minyak bumi ada mengandung banyak senyawa kimia atau zat-zat kimia yang di dalamnya. Bisa kita lihat apakah sebenarnya yang menyusun komposisi itu. Komposisi minyak bumi bisa digolongkan menjadi dua penyusun. Yang pertama adalah hidrokarbon, yang kemudian kedua adalah non-hidrokarbon. Nah, secara unsur-unsur kimia yang menyusun minyak bumi ini terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah karbon sebanyak 83 hingga 87%, kemudian hidrogen sebanyak 11 hingga 14%, kemudian sulfur, nitrogen, dan oksigen dijumpai dalam bentuk yang relatif kecil, sekitar 2% atau di bawah 2%. Nah, kita mulai dulu dari hidrokarbon. Apakah hidrokarbon itu? Hidrokarbon adalah senyawa organik dengan C dan H, atau karbon dan hidrogen sebagai atom penyusunnya. Karena itu, maka lazim dia disebut sebagai hidrokarbon.
paduan antara karbon dan hidrogen. Nah, berdasarkan state-nya atau kondisinya, bisa kita bedakan dari wujudnya. Itu yang berwujud gas itu biasanya dia memiliki rantai yang pendek adalah 1 sampai dengan 4. Kemudian ada yang berbentuk cair, dia memiliki rantai, memiliki atom C 5 hingga 15, dan atom C di atas 16, maka akan kita dapatkan hidrokarbon dalam kondisi atau wujud padat. Nah, dari sisi strukturnya, hidrokarbon yang berada di dalam minyak bumi dapat kita golongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah parafinik, yang kedua naftenik, kemudian yang ketiga adalah aromatik, dan yang keempat olefinik. Nah, apakah parafinik itu? Hidrokarbon parafinik, kita lihat strukturnya seperti ini. Sering juga disebut sebagai alkana dengan rumus secara umum adalah CnH2n plus 2. Nah, hidrokarbon parafinik ini adalah hidrokarbon dengan rantai lurus atau bercabang dengan ikatan jenuh. Kita lihat di sini. Tidak ada ikatan rangkap, jadi setiap atom C yang ada di sini dia akan mengikat 3 atom hidrogen dan 1 tangan lagi mengikat berikatan dengan atom C yang lainnya. Sementara yang atom C yang di tengah ini 1 tangan mengikat atom yang berada di sebelah kirinya, 1 lagi mengikat atom C yang sebelah kanannya, masih tersisa 2 tangan lagi yang dia akan mengikat atom H di sini, sehingga praktis antar C ini adalah ikatan tunggal semua. Nah, sifat-sifatnya adalah stabil pada suhu kamar. Mengapa stabil? Karena dia tidak ada ikatan rangkap di sini, sehingga reaktivitinya akan menurun. Dia tidak bereaksi dengan alkali, asam sulfat, asam nitrat, dan oksidator kuat. Nah, sebagai contoh, antara lain adalah heksana, di mana jumlah atom C-nya adalah 6, heptana dengan jumlah atom C 7, oktana dengan jumlah atom 8, dan sebagainya. Nah, selanjutnya untuk hidrokarbon naftenik, ini adalah juga merupakan hidrokarbon jenuh. Dalam artian tidak ada ikatan rangkap, hanya dari sisi struktur dia akan membentuk siklik, rantai siklik atau melingkar seperti ini. Sebagai contoh di sini adalah siklopentana. Kita memiliki 5 atom C yang mengikat membentuk satu ring seperti ini. Kemudian selanjutnya masing-masing atom dia akan mengikat atom hidrogen dengan rumus umum adalah CnH2n. Seandainya ini siklopentana, maka dia akan C5H 2x5 atau C5H10. Okay. Karena dia memiliki ikatan yang jenuh, maka sifat dia tidak jauh berbeda dengan parafin, yaitu dia stabil dan susah bereaksi dengan alkali dan sebagainya, sebagaimana parafin, sehingga sering juga disebut sebagai sikloparafin. Sebagai contoh adalah siklopentana dengan jumlah atom C5, kemudian sikloheksana dengan jumlah atom C6, dan sebagainya. Kemudian untuk golongan yang ketiga adalah hidrokarbon aromatik. Mengapa disebut aromatik? Apakah ada hubungannya dengan aroma? Ya. Aromatik, dia memiliki bau yang khas, aroma yang khas. Kemudian salah satu ciri dari aromatik sendiri adalah adanya rantai benzen di sini. Ada 6 atom C yang membentuk suatu siklik dengan memiliki 3 ikatan rangkap di sini yang saling bervibrasi. Jadi sebenarnya posisi ikatan rangkap ini tidak bisa ditentukan secara tepat di mana, karena mereka bervibrasi dan berputar terus, sehingga seringkali hanya digambarkan sebagai segi 6 dengan lingkaran di atasnya.
Nah, ini akan memiliki rumus CnH2n-6. Oke. Nah, salah satu sifat dari senyawa hidrokarbon aromatik ini adalah reaktivitas yang tinggi. Dia mudah mengalami reaksi oksidasi atau reaksi adisi atau reaksi substitusi. Nah, sebagai contohnya, di sini ada benzen, yang ini adalah benzen, kemudian yang ini adalah silane. Jadi dia ada dua metil di sini. Kalau ada satu metil saja, itu namanya toluene. Ini ada tiga ini yang sering disingkat di dalam dunia petroleum refinery, sering kita singkat sebagai BTX. Oke. Kemudian golongan yang keempat adalah kategori hidrokarbon olefinik. Olefinik ini adalah hidrokarbon rantai lurus atau bercabang, tetapi dia mempunyai ikatan rangkap di sini. Satu atau lebih ikatan rangkap, bisa satu di sini atau mungkin bisa satu dan dua di sini. Nah, itu rumusnya adalah CnH2n-2, dengan catatan dia hanya memiliki satu ikatan rangkap. Kalau dia memiliki lebih dari satu, tentunya tidak CnH2n-2, tapi bisa jadi CnH2n-4 dan sebagainya. Nah, dari mana ini datangnya? Kalau dari crude oil atau dari minyak mentah, dia jarang terdapat hidrokarbon olefinik ini. Biasanya dia akan muncul setelah crude oil itu mengalami proses pengolahan. Salah satunya adalah distilasi atau cracking atau perengkahan. Jadi pemecahan atau pemisahan dari senyawa-senyawa itu akan memunculkan produk samping yang berupa hidrokarbon olefinik ini. Karena dia memiliki ikatan rangkap, maka dia bersifat sangat reaktif. Artinya mudah bereaksi dengan senyawa lainnya atau tidak stabil. Dan kebanyakan ini akan menjadi bahan dasar dari industri petrokimia atau industri kimia yang berbasiskan kepada turunan dari minyak bumi. Nah, sekarang tentang senyawa non-hidrokarbon. Salah satu senyawa yang prominent atau cukup penting di sini adalah belerang atau sulfur. Hampir semua minyak mentah dia akan mengandung sulfur. Hanya saja mungkin kandungan satu tempat dengan tempat lainnya akan berbeda. Nah, sulfur ini bisa ditemui dalam berbagai bentuk senyawa. Di antaranya adalah hidrogen sulfida atau H2S, kemudian karbon disulfida atau CH2, kemudian juga merkaptan, di mana itu adalah gugus fungsional SH yang dia akan berikatan dengan alkil atau R. Jadi secara umum ditulis sebagai RSH. Kemudian juga disulfida, di mana ada double sulfid di sini, dia akan mengikat di sisi kanan dan kirinya adalah alkil. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa kadar belerang itu bervariasi sesuai dengan tempat dia mengambil, mulai dari 0,04 hingga 6% berat. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, minyak bumi Indonesia memiliki kadar belerang yang rendah, dan di pasar minyak mentah dunia, kadar belerang yang rendah dia akan memiliki keuntungan, yaitu berupa harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang memiliki kadar belerang lebih tinggi. Nah, sekarang mengapa atau apa pentingnya kita harus memperhatikan belerang ini di dalam minyak bumi? Karena belerang ini adalah salah satu senyawa atau satu komponen yang akan menimbulkan kerugian atau dampak yang kurang bagus bagi minyak bumi, produk minyak bumi yang kita hasilkan. Di antaranya adalah yang pertama adalah polusi udara, kemudian yang kedua adalah problem korosi, kemudian yang ketiga adalah penurunan angka oktan, dan yang keempat adalah penurunan susceptibility. Polusi udara sendiri salah satunya adalah menimbulkan bau yang tidak sedap. Karena apa? Karena
salah satu senyawa sulfur adalah H2S, di mana kita tahu bahwa H2S itu akan menimbulkan bau yang kurang nyaman. Kemudian juga SO2 yang terlalu di dalam kabut dia akan serupa seperti asap, atau di dalam bahasa Inggrisnya adalah smoke. Smoke itu adalah slang gabungan dari smoke atau asap dan fog, jadi asap dan kabut. Jadi ini akan sangat mengganggu transportasi, terutamanya transportasi udara, dan juga tentu saja aktivitas kita akan terganggu apabila kita mengalami adanya smoke. Kemudian korosi. Nah, sulfur ini reaktif dan dia akan memicu korosi pada alat-alat proses. Kalau itu di kilang minyak, maka alat-alat proses yang terbuat dari logam itu dia akan mudah terkorosi kalau adanya sulfur. Juga pada mesin yang menggunakan bahan bakar yang ada kandungan sulfurnya juga tentunya akan mudah mengalami korosi. Korosi ini terutama terjadi apabila proses itu berada pada suhu yang tinggi. Kemudian penurunan angka oktan. Nah, angka oktan sendiri adalah angka yang menunjukkan kinerja anti-knock pada mesin. Jadi bahan bakar yang angka oktannya tinggi, otomatis dia akan memiliki kinerja yang baik, anti-knocking yang baik. Jadi mesinnya itu tidak ngelidik, tidak kenok-kenok. Oke. Keberadaan sulfur dia akan menurunkan angka oktan, otomatis kinerja anti-knocknya juga akan turun. Dan yang keempat adalah penurunan susceptibility. Nah, susceptibility adalah efek penambahan aditif anti-knock pada gasolin. Jadi pada bensin itu biasanya kita tambahkan aditif, bisa MTBE, bisa ETBE, atau dulu pernah dengan tetraethylit, gunanya untuk menurunkan efek knocking pada mesin. Nah, apabila ada sulfur di situ, maka kalau sulfurnya terlalu tinggi, maka penambahan aditif itu menjadi tidak berguna. Karena apa? Karena ada penurunan susceptibility, di mana efek penambahan itu nanti akan tidak terasa. Nah, seandainya belerang itu kita hilangkan terlebih dahulu, maka baru pada saat itu penambahan aditif itu akan menimbulkan efeknya, atau akan menimbulkan hasil turunnya knock pada mesin. Nah, kemudian senyawa non hidrokarbon yang berikutnya adalah oksigen. Oksigen ini kira-kira berkisar antara 0,1 hingga 2% dari berat seluruhnya. Dan oksigen sendiri tidak berwujud sebagai atom lepas atau udara di dalam minyak bumi, tetapi dia merupakan oksigen yang terikat dalam asam organik seperti COOH, keton, dan sebagainya. Jadi gugus-gugus fungsional yang mengandung oksigen di dalamnya. Nah, apabila suatu bahan bakar atau minyak bumi mengandung oksigen yang tinggi, maka efek yang terjadi, kerugian yang terjadi adalah turunnya nilai kalor minyak bumi atau heating value dari minyak bumi itu dia akan turun. Jadi salah satu target dari pengolahan minyak bumi itu adalah bagaimana menurunkan sebanyak mungkin kadar oksigen di dalam bahan bakar. Senyawa berikutnya adalah nitrogen. Nitrogen ini bisa ditemui di dalam crude oil dalam bentuk piridin, pirol, kinolin, atau indol. Ini 4 yang utama. Tentunya masih ada beberapa senyawa-senyawa yang mungkin mengandung nitrogen di dalam minyak bumi sendiri. Kadarnya adalah rendah, kurang dari 0,1 hingga 2%, dan biasanya sejalan dengan kadar belerang di dalam minyak itu. Kalau kadar belerang tinggi, maka nitrogennya juga tinggi. Nah, efeknya apa nitrogen ini?
Nah, kerugian yang ditimbulkan oleh kandungan nitrogen setidaknya ada 4 hal yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah menurunkan aktivitas katalis pada proses pengolahan minyak bumi seperti perengkahan, reforming, polimerisasi, dan isomerisasi. Nah, katalis ini digunakan untuk mempercepat atau mempermudah proses reaksi di situ, dan nitrogen adalah salah satu racun katalis, di mana kalau dia terpapar oleh nitrogen atau terkotori oleh nitrogen, maka aktivitas katalis itu akan turun otomatis, maka proses pengolahan juga akan menurun performansinya. Nah, kemudian yang kedua, khusus untuk kerosin, nitrogen ini akan menjadi agent kolorisasi, di mana yang mulanya berwarna jernih, kalau terkena matahari maka nitrogen dia akan teroksidasi sehingga akan mengubah warna kerosin yang semula berwarna jernih akan menjadi kemerahan. Kemudian kerugian yang berikutnya, apabila terdapat nitrogen di dalam bensin, maka akan mempercepat pembentukan damar di dalam karburator. Damar ini adalah nanti dia akan berbentuk semacam endapan yang semakin lama semakin padat, dan apabila berada di dalam damar, maka di dalam karburator, maka akan kinerja karburator atau ruang bakar di dalam mesin itu dia akan terganggu. Kemudian yang berikutnya adalah apabila kita menggunakan minyak bakar dalam industri yang kita gunakan untuk baik itu untuk furnace atau untuk alat-alat yang lain, itu selama penyimpanan kalau kita memiliki nitrogen, maka bisa mempercepat terjadinya endapan di dalam minyak bakar. Otomatis kalau ada endapan, berarti kinerja dari minyak tersebut juga akan turun. Nah, senyawa hidrokarbon yang lainnya adalah logam. Logam ini jumlahnya sangat kecil, sehingga relatif tidak menimbulkan permasalahan, kecuali beberapa jenis logam yang khusus seperti besi, nikel, vanadium, dan arsen ini bisa bersifat racun bagi katalis atau menurunkan performance katalis dalam proses pengolahan minyak bumi. Oke, pada saat dilakukan distilasi, senyawa logam ini cenderung untuk berkumpul di dalam fraksi residu yang nanti akan kita buang. Jadi biasanya dia akan berada di fraksi yang paling bawah, sehingga untuk pengolahan lebih lanjut dia sudah tidak akan lagi terikut di dalam proses. Sehingga ini memang relatif agak diabaikan karena jumlahnya sedikit serta dia cenderung untuk menjadi residu. Nah, untuk berikutnya kita akan masuk kepada proses pengolahan minyak bumi. Ada 5 kategori atau jenis pengolahan yang berada di dalam proses pengolahan minyak bumi. Yang pertama adalah distilasi, yang kedua adalah proses konversi, yang ketiga adalah proses treatment, kemudian yang keempat adalah proses blending. Nah, selain itu ada beberapa proses-proses yang lainnya yang terkait dengan operasi penghilangan minyak. Nah, kita mulai dari distilasi. Distilasi adalah pemisahan minyak mentah menjadi kelompok-kelompok senyawa hidrokarbon berdasarkan ukuran molekul dan perbedaan kisaran titik didihnya. Jadi nanti titik didih yang lebih tinggi dia akan menguap belakangan. Yang pertama yang titik didih yang rendah dia akan menguap di awal dan biasanya berada di bagian atas dari kolom distilasi. Kemudian di bagian sebelah bawahnya lagi adalah titik didih yang lebih tinggi sampai ke bawah, sampai ke titik didihnya yang paling besar. Dan biasanya titik didih yang rendah itu dia akan memiliki ukuran molekul yang lebih kecil. Seperti yang kita lihat tadi pada komposisi senyawa hidrokarbon tadi, bahwa yang berbentuk gas itu adalah yang memiliki molekul C kurang dari 4. Sementara yang berupa cair, yang artinya titik didihnya lebih tinggi, dia memiliki ukuran jumlah molekul atau atom C yang lebih besar. Ada 2
Destilasi. Yang pertama adalah atmospheric distillation, di mana destilasi itu dilakukan dalam tekanan atmosfer atau 1 atmosfer. Kemudian ada juga yang destilasi menggunakan vacuum, tekanan vacuum, di mana tekanan vacuum itu artinya bahwa tekanan di dalam kolom destilasi itu kurang dari tekanan atmosfer, di bawah 1 atmosfer. Kemudian proses yang kedua adalah proses konversi. Proses konversi ini adalah pengubahan ukuran atau struktur molekul hidrokarbon. Nah, di dalam proses konversi ini bisa mengalami dekomposisi, unifikasi, atau reforming. Dekomposisi adalah pemecahan rantai karbon untuk membentuk senyawa yang lebih kecil. Contohnya adalah cracking. Cracking ini adalah rantai karbon yang panjang, kemudian dalam proses itu dipotong menjadi rantai yang lebih kecil. Misalnya dari C16, kemudian kita potong yang bentuknya padat, sebelah padat, kemudian kita potong menjadi C8 dan C8 yang hasilnya bentuknya cair, sehingga seperti akan menjadi berubah. Unifikasi sendiri dari katanya adalah unify atau menggabungkan beberapa senyawa menjadi senyawa lebih besar. Contoh prosesnya adalah alkilasi, polimerisasi, dan sebagainya. Dalam polimerisasi itu misalnya dari satu senyawa kemudian yang digabungkan, misalnya dari etilen, setelah digabungkan menjadi berapa ratus atau ribu, dia akan menjadi polyethylene, sehingga senyawanya dia akan menjadi lebih besar. Nah, reforming sendiri adalah penyusunan ulang senyawa dalam struktur atau bentuk geometri yang berbeda. Contohnya adalah isomerisasi atau catalytic reforming. Di dalam reforming ini jumlah atom-atom yang di dalam senyawa itu sama, tetapi nanti dia akan mengalami susunan yang berbeda. Misalnya ikatan rangkap yang berbeda tempat, atau mungkin dia mengalami perputaran posisi dari posisi cis menjadi posisi trans. Nah, itu adalah proses reforming. Kemudian golongan proses yang ketiga adalah treatment. Treatment itu adalah suatu proses pengolahan hidrokarbon ini agar dia sesuai dengan spesifikasi yang diperlukan untuk proses pengolahan selanjutnya, atau untuk menyesuaikan dengan spesifikasi produk akhir. Biasanya berupa pemisahan produk samping atau pengotor baik secara fisik maupun kimiawi. Jadi treatment ini untuk memudahkan proses-proses yang terjadi pada berikutnya, untuk meminimalisasi gangguan atau peracunan katalis dan sebagainya. Contohnya adalah desalting atau penurunan kadar garam. Kemudian desulfurization, penghilangan sulfur dari minyak bumi. Sweetening, peningkatan senyawa aromatis di dalamnya, atau solvent refining, pemurnian solvent. Solvent extraction, ini adalah ekstraksi dengan menggunakan solvent, dan atau dewaxing, membuang wax atau grease dari minyak. Nah, proses berikutnya adalah blending. Blending ini adalah pencampuran, karena di dalam minyak, produk akhir minyak bumi sendiri itu banyak yang merupakan campuran dari senyawa-senyawa yang dihasilkan atau diproduksi dari penghilangan minyak. Misalnya untuk mendapatkan mendapatkan produk akhir yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, selain dari fraksi-fraksi hidrokarbon ini juga akan ditambahkan dengan aditif, misalnya untuk mengurangi NOx, mengurangi smoke, dan sebagainya, agar hasilnya bisa memenuhi syarat untuk dipasarkan. Kemudian ada beberapa proses pendukung lain di dalam refinery. Proses ini boleh jadi tidak berkaitan dengan pengolahan secara langsung, tetapi dia akan mendukung proses pengolahan minyak bumi, seperti misalnya light and recovery, so water stripping, solid waste and wastewater treatment, process water treatment, cooling, storage and handling, product movement, hydrogen production, acid and tail gas treatment, dan sulfur recovery. Semua proses ini biasanya terintegrasi di dalam satu unit pengolahan minyak bumi, tetapi memang dia tidak
berperan langsung dalam proses-proses yang terkait dengan pengolahan sendiri. Jadi dia adalah proses sampingan atau proses pendukung yang memang wajib ada di dalam satu unit pengolahan minyak bumi. Produk-produk minyak bumi secara umum bisa digolongkan atau dikategorikan menjadi 5 golongan besar. Yang pertama adalah low boiling product, kemudian yang kedua adalah gasoline, kemudian produk yang ketiga adalah distillate fuel, dan yang keempat adalah residual fuels oils, dan selanjutnya adalah produk-produk lain. Untuk produk yang berupa low boiling product, ini adalah produk yang berwujud gas pada suhu kamar. Biasanya dia adalah hidrokarbon dengan rantai pendek, rantai C1 sampai dengan C4. C1 adalah metana. Ini biasanya digunakan untuk industri petrokimia dan sebagai bahan baku gas hidrogen. Juga untuk etana ini juga bisa digunakan untuk bahan baku gas hidrogen dan juga bahan baku etilen, serta digunakan dalam industri petrokimia. Nah, kemudian untuk atom C3 adalah propana dan biasanya dicampurkan dengan butana untuk membentuk liquefied petroleum gas atau LPG. Nah, kemudian produk yang paling banyak dihasilkan dari pengolahan minyak bumi adalah gasolin. Gasolin dalam bahasa Indonesia adalah bensin. Dia adalah merupakan campuran kompleks hidrokarbon yang memiliki saran titik didih antara 38 hingga 205 derajat Celcius. Nah, dari situ ada beberapa fraksi, diantaranya adalah hidrokarbon dengan C lebih besar dari 4, kemudian ada hidrokarbon aromatik, dan juga ada beberapa aditif yang kemudian dicampur menjadi satu biar akan menjadi gasolin. Nah, mengenai parameter kinerja gasolin, ada 5 hal yang patut kita perhatikan dalam menentukan apakah gasolin itu memang cukup baik untuk bisa kita pakai. Yang pertama adalah anti-knock quality. Anti-knock quality, dan apabila gasolin itu memiliki anti-knock yang bagus, maka mesin itu akan berputar dengan smooth, tidak mengetuk-ngetuk. Tetapi kalau dia memiliki anti-knock yang buruk, maka mesin akan melakukan ketukan-ketukan, percikan-percikan, sehingga akan berdampak pada kinerja energi yang dikeluarkan maupun kepada daya tahan mesin itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah ease of starting. Jadi bensin yang baik itu akan memudahkan kita untuk melakukan starting pada mesin kendaraan kita. Dan parameter yang ketiga adalah quick warming up. Quick warming up itu adalah mempercepat pemanasan mesin, pemanasan bahan bakar dan mesin. Semakin cepat dia untuk mencapai suhu ideal, maka semakin bagus kinerja gasolin tersebut. Kemudian yang ketiga adalah rendahnya tendensi untuk membentuk vapor lock. Vapor lock adalah suatu keadaan di mana bahan bakar itu menguap, membentuk uap sehingga uap itu akan menghalangi atau memblok aliran bensin atau aliran bahan bakar ke dalam ruang bakar. Sehingga apa yang terjadi? Kalau tidak ada bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar, maka tidak akan terjadi pembakaran dan mesin akan mati. Kemudian yang terakhir adalah low engine deposit, di mana bahan bakar itu dia tidak akan meninggalkan kerak di dalam komponen-komponen mesin yang berkaitan. Nah, berbicara tentang anti-knock quality, kita harus mengetahui ada satu hal pengukuran yang berkaitan dengan hal tersebut, yang biasanya disebut sebagai octane number atau octane rating. Nah, octane number ini digunakan sebagai alat ukur kinerja bensin dalam mengurangi NOx di dalam mesin kendaraan. Nah, sebenarnya apa octane number ini? Octane number ini adalah suatu perbandingan
antara isooktan dan heptan dalam persentase volume ini yang akan dibandingkan dengan bahan bakar kita. Sehingga suatu bahan bakar yang memiliki oktan number 90 artinya dia memiliki kinerja anti-knock yang setara dengan campuran 90% isooktan dengan 10% heptan. Oktan number sendiri ada 3 kategori atau 3 jenis oktan number. Yang pertama adalah RON atau Research Octane Number. Yang kedua adalah MON atau Motor Octane Number, dan yang ketiga adalah PON atau Posted Octane Number. Nah, RON adalah Research Octane Number, di mana ia akan ditentukan dengan menjalankan mesin penguji yang menggunakan bahan bakar yang diuji pada rasio kompresi yang divariasikan. Jadi bervariasi dan variasi itu terkendali, dalam artian dia stabil. Nah, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan campuran isooktan dan heptan untuk mendapatkan nilai RON. Nah, kalau motor octane number, perbedaannya adalah pada engine speed, pada RPM yang lebih tinggi. Cara pengujiannya hampir sama dengan RON, menggunakan unit mesin yang sama juga. Hanya pada motor octane number ini dijalankan yang pertama pada RPM yang lebih tinggi, kemudian yang kedua adalah bahan bakarnya itu sudah dipanaskan terlebih dahulu, dan yang divariasikan adalah timing, ignition timing atau waktu penyalaan mesin. Nah, hasil akhirnya kemudian dibandingkan lagi dengan campuran antara isooktan dan heptan untuk menentukan nilai oktan numbernya. Nah, untuk bahan bakar yang sama, biasanya nilai MON ini adalah sekitar 8-12 skala lebih rendah dari RON. Jadi misalnya kalau dari RON-nya itu 90, bisa jadi nilai MON-nya hanya 82 atau 80. Tergantung dari komposisi gasolin yang diteliti. Nah, kemudian ada lagi PON atau Posted Octane Number. Ini biasa juga disebut sebagai anti-knock index, di mana ia adalah merupakan kombinasi dari angka RON dan MON dengan rumus PON sama dengan RON plus MON bagi 2. Nah, PON ini juga digunakan sebagai standar grading gasolin di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sementara itu kalau di negara kita dan juga di kebanyakan negara Asia dan Eropa menggunakan RON sebagai grading gasolin. Nah, di Indonesia sendiri grading gasolin atau grade bensin ini juga ditentukan berdasarkan RON-nya. Semakin tinggi RON-nya, kualitas semakin bagus, otomatis harganya semakin mahal. Nah, ini sebagai guidance ini yang ditampilkan oleh yang diproduksi oleh Pertamina. Ada setidaknya 5 grade bensin. Yang pertama adalah premium, kemudian yang kedua Pertalite, ketiga Pertamax, keempat Pertamax Turbo, dan Pertamax Racing. Yang membedakan apa? Dia memiliki RON yang berbeda-beda. Untuk premium, RON minimum adalah 88, kemudian Pertalite adalah 90, kemudian Pertamax adalah 92, Pertamax Turbo 98, dan Pertamax Racing adalah 100. Spesifikasi bensin ini sangat berkaitan erat dengan kinerja kendaraan atau spesifikasi mesin kendaraan sendiri, sehingga sebenarnya masing-masing kendaraan itu dia akan memiliki spesifikasi bensin yang dianjurkan atau yang disarankan. Seandainya Anda memiliki mobil, terutama mobil yang keluaran terbaru, maka dia selalu akan mereferensikan untuk menggunakan minimum Pertamax pada kendaraan Anda. Sehingga apabila Anda memaksa untuk menggunakan bensin yang grade yang di bawahnya, mungkin dari sisi penghematan biaya Anda dapatkan, tetapi dari sisi penghematan investasi, maka kendaraan Anda akan lebih cepat mengalami kerusakan. Nah, salah satu turunan dari gasolin ini adalah
bensin untuk kapal terbang atau efficient gasoline yang sering disebut juga sebagai avgas. Nah, komposisi avgas ini adalah terdiri dari parafin sebanyak 60%, kemudian nafta 30%, serta aromatik 10%. Nah, avgas ini memiliki beberapa sifat yang parameter yang penting untuk diperhatikan adalah komposisinya, kemudian sifat kemudahan menguap, kualitas anti ketukan, dan stabilitas dari bensin tersebut. Nah, salah satu perbedaan avgas dengan motor gasolin adalah pada avgas memang betul-betul tidak mengganggu tanah karena dia akan menyebabkan vapor lock atau penguapan bahan bakar yang akan menghalangi aliran bahan bakar. Kalau ini terjadi pada motor, resikonya tidak akan terlalu besar karena dia hanya akan mesin mati, tetapi bisa Anda bayangkan kalau itu terjadi pada pesawat terbang, karena vapor lock, mesin mati, engine stop, dan apa yang terjadi selanjutnya Anda bisa bayangkan. Nah, secara keseluruhan pasar avgas ini relatif kecil, kurang dari 3% dari pasar gasolin secara keseluruhan, sehingga kebanyakan kilang-kilang pengolahan mereka tidak membuat rancangan yang khusus untuk produksi avgas ini. Nah, kemudian untuk kategori produk yang ketiga adalah distillate fuels. Ini adalah hasil distilasi pada titik didih yang lebih tinggi dibandingkan dengan gasolin. Ini bisa dibedakan menjadi setidaknya tiga jenis bahan bakar. Yang pertama adalah jet dan turbine fuels atau bahan bakar untuk pesawat bermesin jet dan turbin. Kemudian minyak diesel atau di dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai solar. Kemudian kerosin atau di dalam bahasa Indonesia disebut sebagai minyak tanah. Nah, jet dan turbine fuel atau bahan bakar untuk pesawat jet dan turbin ini ada dua grade, yaitu yang dipakai untuk keperluan militer dan keperluan komersial. Kemudian komposisi utama dari bahan bakar ini adalah hidrokarbon rantai lurus fraksi kerosin. Ada kandungan aromatik di dalamnya yang dibatasi maksimal adalah 25%. Bahan bakar ini memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada gasolin, yaitu 177 hingga 288 derajat Celcius dengan titik beku maksimum negatif 40 hingga negatif 50 derajat Celcius serta flash point pada 43 hingga 66 derajat Celcius. Ada beberapa grade atau spesifikasi dari minyak atau bahan bakar jet dan turbin ini yang dikeluarkan oleh ASTM, yaitu Jet A, Jet A1, Jet B, JP5, JP8, dan JP50. Jet A, Jet A1, Jet B ini adalah untuk grade komersial, sementara JP ini untuk grade militer. Nah, bahan bakar berikutnya adalah minyak diesel atau solar. Dalam memproduksi solar ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Sifat-sifatnya adalah yang pertama adalah volatilitas atau kemampuan dia untuk penguapan, kemudian kualitas pengapian yang ditunjukkan dengan indeks yang namanya Sutton Index. Sutton Index adalah minimal 40, kemudian viskositas atau kekentalan dari minyak diesel itu, kemudian kandungan sulfur. Di sini standarnya adalah maksimum 15 ppm, kemudian persentase minyak aromatik serta cloud point atau titik kabut dari bahan bakar tersebut. Nah, titik didih dari diesel fuel ini berkisar antara 182 hingga 316 derajat Celcius. Mengenai kualitas pengapian, kita mengenal adanya Sutton Index. Sutton Index ini serupa seperti halnya front pada bensin, di mana Sutton Index ini adalah kesetaraan pengapian minyak diesel dibandingkan dengan campuran Sutton dan alpha methyl naphthalene. Semakin tinggi Sutton Index, artinya bahwa kualitas pengapian semakin baik.
Dan biasanya minyak diesel yang ada itu memiliki cetane index sekitar 45. Nah, di Indonesia sendiri ada diproduksi dua macam minyak diesel. Yang pertama adalah yang digunakan untuk otomotif atau alternative diesel oil atau minyak solar, yang ini biasanya digunakan untuk kendaraan. Kemudian industrial diesel oil atau IDO yang khusus untuk industri. Nah, untuk selanjutnya adalah kerosin atau minyak tanah. Beberapa tahun yang lalu minyak tanah adalah merupakan salah satu bahan bakar yang penting terutama bagi masyarakat Indonesia, karena kebanyakan masyarakat terutama untuk golongan ekonomi menengah ke bawah, mereka menggunakan minyak tanah sebagai sumber energi domestik, terutama untuk memasak, juga di pedalaman dia sebagai sumber untuk penerangan dan sebagainya. Hanya saja sebenarnya minyak tanah itu dia bahan bakar yang cukup mahal sebenarnya. Karena apa? Karena kerosin sendiri adalah fraksi yang sama dengan fraksi untuk minyak atau bahan bakar jet atau turbin, sehingga pada saat dilakukan digunakan untuk konsumsi rumah tangga, maka pemerintah harus mensubsidi yang jumlahnya tidak sedikit. Maka untuk kebijakan selanjutnya dilakukan konversi penggunaan minyak tanah menuju ke LPG. Nah, kerosin sendiri adalah dia memiliki titik didih antara 150 dan 300 derajat Celcius. Jadi dia minyak tanah, solar dan bahan bakar jet itu berada di dalam kisaran yang nyaris sama. Pada masa lalu dia digunakan sebagai bahan bakar lampu penerangan dan untuk memasak. Dengan sifat-sifat penting yang harus dimiliki adalah dia memiliki smoke point tertentu, kemudian kualitas pembakaran atau heating value yang memadai, serta memiliki flash point atau titik nyala pada 100 derajat Fahrenheit atau sekitar 68 derajat Celcius. Nah, untuk kategori yang keempat adalah residual fuel oils. Ini biasa disebut sebagai minyak bakar. Ini adalah residu dari kilang tapi residu ini masih bisa digunakan sebagai bahan bakar. Dia masih memiliki nilai kalori yang cukup memadai untuk dijadikan minyak bakar, dan biasanya untuk meningkatkan nilai kalori maka dia akan dicampur dengan distilat. Nah, apabila minyak residu ini merupakan hasil dari distilat fuel, jadi satu fraksi dengan kerosin dan solar tadi, maka dia akan memiliki grade 1 dan grade 2 menurut standar dari ASTM. Jadi ASTM ini dia membagi minyak bakar menjadi 6 grade, grade 1 sampai dengan grade 6. Nah, yang diproduksi di Indonesia adalah minyak bakar pada grade 5 ASTM. Nah, minyak bakar ini juga dibedakan berdasarkan viskositasnya. Viskositas yang berbeda akan digunakan untuk tipe alat pembakar yang berbeda juga. Nah, produk-produk lain yang bisa dihasilkan dari pengolahan minyak bumi diantaranya adalah pelarut atau solvent, kemudian pelumas, gemuk atau grease, kemudian malam parafin dan aspal. Nah, dua produk yang cukup penting adalah pelarut dan pelumas yang dekat hubungannya dengan industri minyak bumi dan juga industri petrokimia, dan akan kita lihat satu persatu di sini. Untuk solvent atau zat pelarut ini ada dua golongan. Yang pertama adalah solvent yang dari senyawa alifatis dan dari senyawa aromatis. Misalnya pada senyawa alifatis ini kita ada heksan atau normal heksan. Kemudian pada solvent aromatis itu adalah turunan dari benzen atau toluen yang bisa digunakan sebagai pelarut. Nah, salah satu sifat dari pelarut itu adalah stabil, sehingga pada saat melarutkan
dia tidak bereaksi dengan bahan yang dilarutkan atau tidak terurai pada suhu yang sedang. Nah, pelarut ini biasanya digunakan sebagai pelarut zat padat atau mengencerkan larutan pekat. Dipakai juga untuk ekstraksi lemak dan minyak. Dan salah satu aplikasi yang lainnya adalah pelarutan pada industri obat dan cap. Pelarut ini biasanya memiliki sifat mudah menguap, kemudian juga memiliki daya kelarutan yang tinggi, serta memiliki plus point yang spesifik. Untuk produk yang selanjutnya adalah pelumas. Fungsi utama dari pelumas adalah melumasi bagian-bagian mesin yang berkontak dan bergerak satu terhadap yang lain untuk menghindari keausan mesin tersebut. Sehingga dengan adanya pelumas, mesin tersebut akan berumur lebih panjang karena dia memiliki proporsi atau bentuk yang tetap sama seperti bentuk asalnya, sehingga dia akan tetap beroperasi secara wajar. Spesifik minyak pelumas ini biasanya disesuaikan dengan anjuran atau persyaratan yang diberikan oleh pabrik pembuat mesin. Seperti kalau misalnya kita mempunyai kendaraan, pasti disarankan grade apa atau spesifikasi apa yang perlu kita pakai pelumasnya. Nah, klasifikasi dari minyak ini ada beberapa golongan. Yang pertama yang dikeluarkan oleh SAE atau Society of Automotive Engineers. Kemudian juga ada klasifikasi dari API atau American Petroleum Institute, dan juga ada klasifikasi khusus dari US Army. Nah, yang paling terkenal atau spesifikasi itu adalah spesifikasi SAE. Nah, di dalam SAE, kalau Anda melihat dalam kemasan pelumas Anda, pasti akan ada disebutkan SAE, sebagai contoh misalnya SAE 10W-40. Artinya apa? Yang pakai W itu adalah kode untuk winter. W adalah winter pada suhu 0 derajat Fahrenheit. Nah, itu pada suhu 0 derajat Fahrenheit itu dia akan memiliki viskositas yang berbeda-beda. Semakin tinggi angka di sini, artinya bahwa viskositasnya semakin kental, minyaknya semakin kental. Semakin rendah berarti dia semakin encer. Nah, kemudian pelumas itu tersebut akan diukur lagi pada kondisi pada summer, pada saat suhu 210 derajat Fahrenheit. Pada saat yang lebih panas, maka akan didapatkan beberapa angka di sini, 20, 30, 40, 50. 20 itu dengan range antara 5,7 sampai 9,6 cm stok, dan yang paling tinggi adalah 50, yaitu 16,8 hingga 22,7 cm stok. Jadi semakin besar angka di sini, maka kekentalan dia akan semakin tinggi. Nah, kemudian American Petroleum Institute sendiri mengeluarkan beberapa klasifikasi. Ini pun bisa Anda cek di kemasan pelumas yang Anda beli. Nah, sebelumnya pada tahun 1945, API hanya mengeluarkan 3 jenis klasifikasi atau spesifikasi pelumas, yaitu grade regular, premium, dan heavy duty. Nah, kemudian pada 1952 klasifikasi ini mulai mempertimbangkan konstruksi dan perancangan mesin, kemudian jenis bahan bakar yang dipakai, serta cara perawatan mesin dan kondisi mesin itu sendiri. Sesuai dengan bahan bakar yang dipakai, maka dia akan dikelompokkan di dalam mesin bensin dan mesin diesel. Dalam mesin bensin ada spesifikasi ML, MM, dan MS, di mana ini akan dipakai untuk penggunaan yang berbeda, penggunaan yang ringan atau moderat atau heavy duty. Kemudian juga di mesin diesel ada spesifikasi DG, DM, dan DS. Nah, pada tahun 1961 hingga sekarang, maka API melakukan kerjasama dengan SAE dan STM untuk melakukan standar baru, klasifikasi yang didasarkan pada tes mesin serta
level kinerja dari mesin tersebut. Dan ini pun tetap digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu spesifikasi untuk mesin bensin yang ditunjukkan dengan kode S, kemudian diikuti dengan huruf SA, SB, SC, SD, SE, dan SF. Semakin ke belakang artinya adalah klasifikasi yang semakin mutakhir. Serta untuk mesin diesel juga dilakukan serupa dengan kode yang diawali dengan huruf C, CA, CB, CC, dan CD. Nah, untuk menjalankan tugas pelumasan pada mesin, maka minyak pelumas sendiri itu biasanya ditambahkan dengan beberapa zat aditif sehingga performanya akan sesuai dengan spesifikasi dan kinerja mesin. Beberapa contoh dari aditif ini ada diantaranya antioksidan, kemudian corrosion inhibitor, detergent dispersion, pour point dispersion, viscolysis in the improver, kemudian ada juga foam inhibitor, extreme pressure agent, alkali resolve, dan demulsifying. Nah, ini diantara beberapa aditif yang sering dipakai dalam pelumas. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, kiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan kita akan berjumpa kembali pada kesempatan yang mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa.